Sebelum sholat tarawih dimulai, akan kami sampaikan beberapa pengumuman dari Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah, kami persilakan untuk mengisi soft terdepan terlebih dahulu. Kemudian, bagi jamaah yang membawa handphone, dimohon untuk dinonaktifkan. Kepada jamaah yang mengajak anaknya, dimohon untuk membimbing putra-putrinya supaya tidak bermain demi kehusuan ibadah sholat tarawih. Adapun untuk formasi tarawih adalah 4-4-3, 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, dan sholat witir 3 rakaat 1 salam. Bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, dimohon untuk mengedarkannya. Takmir masjid juga memfasilitasi jamaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai. Bisa melalui pindai kode QR pada kotak infak untuk berbagi dompet digital. Alhamdulillah, pada tarawih kemarin terkumpul total infak sebesar Rp860.700 dan sebesar Rp250.000 ditonasikan kepada Darul Quran. Semoga amal jamaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua, informasi kegiatan Panitia Amaliyah Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama, ada kajian sebelum buka puasa, kemudian ada buka puasa bersama selama Ramadan. Selanjutnya ada spesial salat dan kultum tarawih bersama Syekh Saudi Al-Syekh dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022. Selanjutnya ada tahsin Al-Quran setelah ba'da salat tarawih. Kemudian ada kajian Ahad pagi setiap Ahad ba'da salat subuh. Selanjutnya ada donor darah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 April 2022. Selanjutnya ada kajian Muda Islam pada hari Sabtu 9 April 2022 dengan pembicara Ustadz Dimas Anafadli, dan Sabtu 23 April 2022 dengan pembicara Ustadz Anif Sirsaiba El Sirasi dimulai pada pukul 9 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada buka puasa on the road pada hari Ahad 24 April 2022 di wilayah Tembalang dan Banyumanik. Kemudian ada iktikaf dan sahur pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada penerimaan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir, sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Mei 2022 dengan khatib sholat Idul Fitri oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Karnati Hasan MPD. Demikian pemberitahuan dari Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Pangeran Diponegoro. Kemudian selaku khatib pada tarawih kali ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Danusiri MAG dan imam oleh Ustadz Muhammad Fahri Fadilah. Kepada Ustadz Dr. Andes Danusiri MAG, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat tarawih, salat isya, insyaallah witir rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah hadis, ya, tetapi hadis ini diriwayatkan berulang kali, ya. Ada di Imam Darimi nomor 1626, ya. Banyak ya dalam banyak riwayat itu intinya demikian hadis itu. Rorima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jelek sekali bagi seseorang ketika disebut namaku di sisinya, kemudian dia tidak bersholawat atas aku. Jikalau disebut Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam,
atau Allahumma sholli alaih. Kalau sampai tidak demikian itu jelek sekali. Ya. Nah, kemudian saking jeleknya itu ya beliau bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asro. Barang siapa yang bersolawat atas aku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, yang bersolawat itu Allah. Kalau solawat makhluk, umat Islam atau malaikat, itu maknanya berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Itu maknanya. Tapi kalau Allah yang bersolawat, itu menganugerahkan solawat dan salam. Solawat adalah kesejahteraan, salam adalah keselamatan. Jadi kalau tidak menjawab Allahumma sholli alaihi, itu jelek sekali. Karena Allah saja membalas 10 kali. Lah yang terjadi tentang sholawat ini umumnya di mana-mana terjadi itu sesaji. Yang itu disalahkan total di dalam Islam itu. Salah satu contoh bahwa seorang MC mengatakan, marilah kita sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan. Itu namanya sesaji. Ya, jadi kita punya sholawat, kita punya salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu namanya sesaji. Di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat fatal salahnya. Dalam ungkapannya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah sholawat. Jadi mohon kepada Allah. Maka ala Muhammad, ala itu dari atas. Nah, kalau marilah sholawat dan salam kita haturkan, itu dari bawah. Itulah yang saya katakan sesaji. Nah, karena itu, siapapun yang berkata di depan banyak orang, itu jangan sampai berpola sesaji, tetapi berpola berdoa. Dalam rumusannya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah sholawat dan salam kepada. Nah, itu baru benar. Yang kedua, waraghima anfu rajulin dakhala ali Ramadan fansalakha qabla ayyur farolahu. Jelek sekali bagi seseorang itu masuk ke dalam bulan Ramadan lalu keluar belum memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya memperoleh ampunan itu pasti harus datang dari bawah, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ayat tentang puasa itu surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187. 186 di sela-sela tentang ayat puasa adalah ayat tentang doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai ketika bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku itu sangat-sangat dekat. Ujibud da'wati da'ani idza da'ani. Aku akan merespon positif kepada mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Tapi Allah juga fal yastajibuli. Adalah mereka juga mengijabai aku Allah. Wal yu'minu bi, dan dalam mereka juga percaya kepadaku. Jadi ayat ini adalah ayat interupsi. Yang interupsi adalah Allah sendiri. Sebelumnya menjelaskan tentang puasa, sesudahnya juga tentang puasa. Ini betapa pentingnya makna doa.
Yang ditekankan adalah doa untuk memperoleh ampunan. Kalau sampai keluar dari bulan Ramadan belum memperoleh ampunan, oh jelek sekali. Sangke jeleknya itu menggunakan umpamaan hidung. Rohima itu jelek, anfu rojulin hidung seseorang. Saele-ele hidung kuwi patah batang hidungnya. Laki-laki tidak mungkin berkata ganteng, perempuan tidak mungkin berkata cantik. Itulah saking elek. Karena itu, dalam bulan Ramadan ini mari kita perbaiki kualitas puasa kita, yaitu dengan banyak memohon ampunan kepada Allah. Jangan hanya terbatas 3 kali, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hanya 3 kali di sela-sela tarweh, atau bahkan sebagian tidak mengatakan itu, sehingga sepanjang hari, sepanjang tahun tidak sempat berdoa dengan itu, gara-gara mengatakan itu bid'ah. Ada ya sebagian masjid itu tidak menyela-nyela tentang itu. Mestinya ya boleh-boleh saja. Karena Rasulullah itu 4, itu duduk lama. Setelah 4, duduk lama. Baru 3, maka dikatakan taraweh itu santai. Lah duduk lama itu setelah dikorek terbongkar. Nah gitu bahasa sekarang itu. Ternyata Nabi berdoa 3 perkara. 2 diterima, 1 ditolak. Yang diterima 1 bahwa begitu, ya Allah jika umatku itu mbangkang, jika engkau menghukum, tolong jangan dihabiskan. Merapi erupsi masih banyak yang hidup. Aceh tsunami lebih banyak yang hidup. Semeru erupsi lebih banyak yang hidup. Di mana-mana ada bencana alam, masih banyak yang hidup. Dibandingkan kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, kaum Nabi Nuh. Ini diterima. Lah yang kedua, umatku tidak akan bisa dikalahkan oleh umat lain. Ya. Sudahlah, direka daya kayak apa, umat Islam tidak akan dikalahkan oleh umat lain. Lah yang 1 ditolak itu apa, Rasulullah? Iya, aku berdoa supaya umatku bersatu. Tapi itu ditolak. Sehingga ya terjadi sekarang ini friksi-friksi madhab-madhab, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak bisa bersatu. Poso ya ono sing mulai Sabtu, ono sing mulai Ahad, ono sing mulai apa. Tetapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia itu alhamdulillah banyak sekali friksi umat Islam, tetapi tidak ada terjadi konflik terbuka. Kita bisa nyaman memfokuskan. 2 menit. Warahima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibaro walam yudkhilahul jannah. Jelek sekali bagi orang yang masih mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, tidak bisa memasukkannya ke surga. Untuk bisa memasukkannya ke surga, itu tentu dengan banyak memberikan ampunan, memohonkan ampunan kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis disebutkan bahwa al-qintaru ithna asyara alfi uqiyatin. 1 qintor itu ada 12.000 uqiyah. Kullu uqiyatin khairun mimma bainas sama'i wal ard. 1 uqiyah itu lebih bagus dari apa saja yang ada di langit dan di bumi. Waqala, dan lanjutan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang tiba-tiba dimasukkan, dinaikkan tinggi derajatnya ke surga. Fayaqulu, kemudian ia berkata kaget, bingung. Anna hadza, lu kok bisa begini? Jadi dinaikkan surga itu kaget itu. Lu kok bisa begini? Merasa amalnya jelek barangkali gitu. Fayuqalu, kemudian dikatakan, tentu petugas surga itu,
Bistighfari waladika laka. Ini karena permohonan ampunan dari anakmu kepada Allah untuk kamu. Nah, karena itulah mari di dalam selama bulan Ramadan itu kita banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah dan ampunan kepada kedua orang tua sampai pada ada isyarat dari Allah secara individual bahwa panjenengan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan menjadi pelecut untuk meningkatkan kualitas puasa kita tahun ini melebihi kualitas tahun-tahun kemarin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.